Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Tapi sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan pada hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan pagi hari ini kami boleh duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu, bawa kami untuk memahami pribadi-Mu Tuhan yang luar biasa, sehingga kami semakin kagum akan Engkau dan mengasihi Engkau lebih lagi. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan keluar dari isi hati Tuhan. Dan kami memulai segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk sama-sama membuka firman Tuhan, di mana kita semua mengetahui cerita ini, yaitu tentang Sakeus. Tapi sebelumnya kita mau membaca ayat ini, saya teringat dengan di mana saya ketika tinggal dengan orang tua saya di Surabaya. Orang tua saya mendidik saya untuk hidup di dalam kejujuran. Orang tua saya mengajarkan bahwa apa yang menjadi milik orang lain yang mungkin bukan menjadi hak milik kita, itu tidak boleh kita ambil. Bahkan orang tua mengajar kalau seandainya di dalam rumah ada uang diletakkan atau jatuh, tidak boleh diambil diam-diam terus dibawa pergi, tetapi harus menanyakan kepada orang di sekitar, kira-kira uang ini milik siapa. Dan ajaran itulah yang membuat saya semakin memahami bahwa hidup di dalam kejujuran sangat penting. Pada hari ini saya mengajak kita untuk membuka di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 yang berbicara tentang Sakeus. Saya bacakan buat kita semua mulai ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."
Dalam perikop ini kita menemukan ada beberapa sosok atau yang tercatat di dalam kitab Lukas ini, di mana yang pertama disebutkan bahwa yang pertama ada Tuhan Yesus, ada orang banyak, yang kedua, dan yang ketiga adalah Sakeus. Diceritakan di kisah ini bahwa Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko. Kota Yeriko kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, kota Yeriko direbut oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Tuhan menyerahkan kota Yeriko ketika bangsa Israel sudah keluar daripada tanah Mesir. Jadi sedikit mengingatkan bahwa Yeriko adalah kota yang di dalam perjanjian lama cukup terkenal karena di sanalah, di kota inilah Yosua mengalahkan kota Yeriko dengan mengelilingi kota itu, dan kota itu menjadi roboh dan bisa ditaklukkan. Nah, di sini diceritakan bahwa Tuhan Yesus melintasi kota ini, dan ketika dia berjalan, di sana juga ada seorang yang bernama Sakeus, seorang kepala pemungut cukai. Dia orang yang pendek dan juga dia seorang Yahudi yang kaya. Di dalam masyarakat Yahudi, pekerjaan pemungut cukai itu sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi, karena yang pertama, seorang pemungut cukai, dia bekerja, dia menarik pajak. Pemungut cukai pekerjaannya adalah menarik pajak dari masyarakat, di mana pemungut cukai ini adalah kepanjangan tangan daripada penjajah, yang dimana waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh Romawi, tentara Romawi, pemerintah Romawi, sehingga para pemungut cukai ini dianggap kaki tangan daripada bangsa penjajah. Yang kedua, cara para pemungut cukai mengambil pajak itu dengan cara yang cukup kejam, saya katakan, yang tidak manusiawi, yang membuat orang masyarakat pada zaman itu sangat membenci daripada para pemungut cukai. Nah, ketika Tuhan Yesus melintasi kota itu, Sakeus ingin melihat seperti apa sih Tuhan Yesus ini, bagaimana sosoknya. Dan karena dia berbadan pendek dan orang banyak mengelilingi dia, maka dia berusaha untuk mencari lokasi yang strategis untuk bisa melihat pribadi Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia menemukan sebuah pohon ara, dan dari situlah dia bisa melihat Tuhan Yesus yang sedang berjalan. Dan terjadilah perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan Sakeus. Dan Tuhan Yesus melihat Sakeus yang di atas pohon dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Ini merupakan hal yang sulit diterima pada saat itu oleh masyarakat yang, atau orang-orang yang menyertai Tuhan Yesus, sebab mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa, karena khususnya bagi orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka menganggap bahwa orang berdosa itu
tidak layak untuk didekati, mereka harus dijauhi. Nah, dalam perjumpaan ini, ketika Tuhan Yesus mau menumpang ke rumah Sakeus, Sakeus menerima dia dengan sukacita. Dia merasa gembira bahwa Tuhan Yesus mau datang menumpang di rumahnya. Kita belajar bahwa ketika melihat pribadi sosok orang yang berdosa ini, orang-orang mencibirkan, menjauhi, memandang negatif seorang Sakeus, orang yang berdosa. Tetapi cara Tuhan memandang seseorang yang berdosa sangat berbeda. Tuhan Yesus tidak menjauhi Sakeus, tetapi sebaliknya, dia mau datang, dia mau menjumpai, bahkan dia mau menumpang di seorang yang berdosa, yaitu Sakeus. Ada hal yang menarik bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke situ, terjadi dialog di situ bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa pada hari ini telah terjadi keselamatan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sangat menarik bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang di sekeliling situ bahwa Sakeus disebut sebagai keturunan Abraham. Mengapa hal ini bisa terucap daripada mulut Tuhan Yesus? Karena pada saat itu mata orang atau masyarakat Yahudi pada saat itu menganggap Sakeus adalah orang yang berdosa, orang yang dianggap harus dijauhi, orang yang tidak perlu lagi diperhitungkan dalam masyarakat Yahudi. Mereka bisa jadi menilai Sakeus ini orang yang kelas 2. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa hari ini terjadi keselamatan sebab orang ini pun anak Abraham, maka status daripada Sakeus dikembalikan dari orang yang berdosa, dikembalikan kepada posisinya bahwa Sakeus inilah keturunan Abraham. Artinya orang-orang yang juga berhak menerima janji keselamatan, atau juga orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan bahwa terjadi keselamatan, dalam bahasa Yunani Tuhan Yesus menggunakan kata soso yang berarti mengangkat keluar. Tuhan menyelamatkan kehidupan Sakeus. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena anugerah Tuhanlah orang yang hidup di dalam dosa itu bisa keluar daripada kehidupan lamanya. Tidak ada satu kekuatan apapun di muka bumi ini yang bisa mengangkat, yang bisa menyelamatkan orang berdosa dari lumpur dosa, dari kehidupan lamanya, kecuali oleh karena anugerah Tuhan. Jadi Tuhan menyelamatkan, Tuhan mengembalikan, Tuhan memulihkan kembali posisi daripada Sakeus, bahwa dia adalah orang yang diberkati. Dia adalah orang yang berhak menerima janji keselamatan itu, karena dia pun adalah anak Abraham. Jadi kita melihat di sini bahwa anugerah Tuhan itu berlaku kepada semua orang, tidak terkecuali. Baik orang kaya, orang miskin,
Karena kita melihat bahwa Zakheus bukan orang miskin, dia orang kaya, tetapi dia juga menerima anugerah itu. Dia diselamatkan secara jasmani, mungkin dia tidak kekurangan, tetapi secara rohani dia hidup di dalam lumpur dosa. Dan itu diakui oleh Zakheus ketika dia berkata dan dia berdiri, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi Zakheus menyadari bahwa dia orang berdosa, dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat dia mengambil keputusan untuk bertobat dan hidup kepada jalan yang benar. Karena dia menyadari bahwa pekerjaan yang dia lakukan selama ini itu merugikan orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa cerita Zakheus ini membuat kita menyadari bahwa anugerah Tuhan lah yang membuat kita bisa keluar daripada lumpur dosa. Hanya kemurahan Tuhanlah yang bisa mengangkat kita. Tidak harus ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, kita mungkin merasa, oh kita menjadi miskin karena dosa kita. Tetapi cerita Zakheus ini menunjukkan juga bahwa ada orang yang hidup di dalam dosa, hidup dengan penuh kelimpahan, bergelimang harta, tetapi hidupnya jauh daripada kehendak Tuhan. Dan ketika perjumpaan dengan Tuhan membuat Zakheus berubah, membuat dia mengambil suatu keputusan yang radikal dalam hidupnya untuk dia benar-benar berhenti daripada kejahatannya. Jadi anugerah Tuhan membuat seseorang mau mengambil keputusan dan berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat. Dan oleh karena anugerah Tuhan, orang yang berdosa diangkat kembali di jalan yang benar. Oleh anugerah Tuhan kita dipulihkan, tidak peduli sebesar apapun kesalahan yang kita buat, tapi Tuhan sanggup mengubah seseorang untuk kembali ke jalan yang benar. Sebab itu kita harus bersyukur bahwa sampai hari ini bahwa anugerah itu masih terbuka buat kita semua, dan kita tidak boleh merasa bahwa Tuhan jauh. Kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan kita. Tuhan masih memberi kesempatan kita hari ini. Tuhan masih memberikan anugerahnya. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita daripada lumpur dosa. Dan kita patut bersyukur. Kita hidup, kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup menyelamatkan kita, dan Dia akan memberkati hidup kita. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Biarlah menjadi renungan kita semua bahwa anugerah Tuhan terbuka bagi kita semua. Jangan kita menjadi putus asa dan jangan berlarut-larut hidup di dalam lumpur dosa, sebab anugerah Tuhan masih terbuka dan hanya Dialah yang sanggup mengangkat kita, memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Jika Zakheus, Tuhan
angkat kembali, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati Sakeus. Kami percaya juga kami juga memperoleh anugerah yang sama. Kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penolong kami, yang membuat kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.